Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sebelum kita membahas mengenai teks laporan hasil observasi, Kak Nuri ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kamu pernah mengamati sesuatu? Mengamati bus yang mengantarmu ke sekolah misalnya? Ketika kita mengamati bus, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Misalnya ciri-ciri bus, kondisi bus, penumpang bus, dan peristiwa yang terjadi di bus. Hasil pengamatan yang kamu lakukan terhadap bus bisa ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lantas, sebenarnya apa sih pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum dari hasil suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi memuat deskripsi terhadap objek yang diamati. Penjabaran bisa dilakukan pada benda, peristiwa, maupun fenomena. Pendeskripsian objek yang diamati bisa berupa ciri-ciri, bentuk, struktur, dan sifat. Contoh teks laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk di 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Berdasarkan teks laporan hasil observasi yang telah kita baca, dapat ditemukan topik dan gagasan utama. Topik adalah ide pokok pembicaraan dalam teks atau karangan yang menggambarkan keseluruhan isi karangan. Sementara itu, gagasan utama adalah inti pembicaraan yang ada dalam sebuah paragraf. Contoh analisis gagasan utama dan topik dalam paragraf. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Gagasan utama paragraf tersebut yaitu kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Topik penumpang bus kota. Generasi cerdas, Kak Nuri memiliki beberapa tips dalam menentukan topik teks laporan hasil observasi. Kamu harus memperhatikan judul, memperhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir, mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang dibahas, memperhatikan kata-kata yang paling sering muncul, memperhatikan ilustrasi pendukung, dan terakhir mengamati peristiwa atau objek yang sering dibahas. Data dan fakta dalam teks laporan hasil observasi. Data merupakan kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data dibedakan menjadi 2, yaitu data berbentuk angka dan data berbentuk deskripsi. Fakta
Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh data dan fakta dapat dilihat pada Selandia. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki 3 struktur, yaitu pembuka atau definisi umum, isi atau deskripsi bagian, dan terakhir penutup atau simpulan. Di dalam teks laporan hasil observasi terdapat paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi dengan tujuan tertentu. Itu tadi materi mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.